Anyway, jadi kalau kita balik lagi saya sudah sebut sumbernya ya. Silakan baca buku judulnya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, tulisan Muhammad Zain Hasan tahun 1970. Jelas ya? Jelas gak? Iya. Buku apa yang dia pakai? Nah, coba apa referensinya? Lo semua yang gue bilang lo boleh cross check ke berbagai sumber, pasti isinya sama semua. Jadi emang nggak ada dasarnya, selalu nggak ada dasarnya. Ngomong sejarah. Katanya punya apa? Intinya kalau kita ngomong fakta sejarah ya, fakta sejarah. Ketika 1945 sumbernya 1945 sumbernya apa referensinya? Sumbernya lo boleh cek kemanapun, gue ngomong pasti benar. Kok kita suruh ngecek? Kalau kita nanya sumbernya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Majelis Reaction. Kali ini kita akan membahas yang sedang viral dan memanas, yaitu si Abu Janda debat dengan para pakar sejarah tapi berujung diusir karena tidak beradab. Si Abu Janda debat dengan Hussein, aktivis Palestina. Si Abu Janda bicaranya makin ngaco tanpa referensi. Oke guys, kita lihat videonya. Kenapa Bung ini benci banget sama Arab? Maka dari itu, ini harus dipertanyakan. Ketiga, masalah hoax. Perhatikan, Mbak KSW, mohon maaf saya bertanya ya. Apa alasan Indonesia itu nggak membangun hubungan diplomatik dengan Israel? Apa alasannya? Karena kita menghargai Palestina. Karena Israel dianggap penjajah, betul nggak? Ya benar. Betul ya. Coba tanya Bung Permadi, Israel menjajah nggak? Ya. Itu kan serius lo, nah, makanya maksud saya negara kan. Karena gue nggak nyala kayak. Maksud saya mewakili negara. ya. Lo nanya gue serius, lo nanya gue pengen gue jawab apa lo nanya? Maksud saya nggak perlu jawab. Maksud saya gini, perhatikan. Kalau ada orang Indonesia mengatakan Israel bukan penjajah, maka dia sedang menginjak-injak kebijakan dan pemikiran serta keputusan para pendiri bangsa kita. Dia sedang menghina Soekarno, menghina Soeharto, menghina presiden-presiden sekarang bahwa kalian tuh nggak tahu sejarah. Saya yang tahu sejarah, nggak ada penjajahan di Palestina. Ini opini ya. Nah, ini bahaya, makanya teman-teman ya, tolong pahami ini agar kita tidak dibodohi oleh hoax-hoax macam ini. Oke. Demikian. Ya, silakan. Jadi gini, semua yang dia bilang ini opini ya, bukan fakta ya. Jadi pertama aku harus lurusin. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Dan waktu itu adalah berkat delegasi Kiai Haji Agus Salim yang waktu itu proaktif ke sana, jemput bola. Dan tidak ada kaitannya dengan yang dia bilang mufti. Mufti Palestina itu ada di Mesir waktu itu bang, karena waktu itu dia buronan. Jadi ketika Ottoman Turki kalah perang dunia perang dunia pertama, lalu provinsi Palestina ini diserahkan ke kerajaan Inggris. Jadilah bagian dari jadi milik Inggris. Namanya waktu itu British Mandate Palestine. Nah karena waktu itu di bawah kekuasaan Inggris, si mufti Palestina ini kaburlah buron ke Mesir. Ketika delegasi Kiai Haji Agus Salim ke Mesir, ketemu nggak sengaja sama Palestina, sama si mufti ini yang lagi jadi buronan di Mesir. Lalu adalah cerita-cerita ini yang tidak ada textbooknya, sumbernya cuma dari meme, ceritanya begini begitu, tapi ini pseudo history semua. Jadi ini bisa dibilang ya fiksi lah gitu. Anyway, jadi kalau kita balik lagi saya sudah sebut sumbernya ya. Silakan baca buku judulnya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, tulisan Muhammad Zain Hasan tahun 1970. Jelas ya? Jelas gak? Iya. Buku apa yang dia pakai? Nah, coba apa referensinya? Lo semua yang gue bilang lo boleh cross check ke berbagai sumber, pasti isinya sama semua. Jadi emang nggak ada dasarnya, selalu nggak ada dasarnya. Ngomong sejarah. Katanya punya apa? Intinya kalau kita ngomong fakta sejarah ya, fakta sejarah. Ketika 1945 sumbernya apa referensinya? Sumbernya lo boleh cek kemanapun, gue ngomong pasti benar. Kok kita suruh ngecek? Kalau kita nanya sumbernya mana? 1945 tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Dia udah ngakuin sendiri kok tadi. Nggak ada bangsa Palestina, nggak ada. Yang ada waktu itu, sebelum yang ada itu adalah Ottoman Turki. Jadi dulu tuh cuma ada satu negara, namanya Ottoman Turki. Palestina itu hanya bagian provinsi dari Ottoman Turki. Ketika Inggris kalah perang, itu diambil alih sama Inggris jadi British Mandate Palestine. Lalu Inggris di tanah milik Inggris ini mendirikanlah dua negara ini, Palestina dan Israel. Itu hak Inggris dong, orang punya dia kok. Udah diserahin nama Ottoman ke Inggris, Inggris mau bikin negara apapun di situ suka-suka gue lah. Ibaratnya sekarang misalnya Indonesia mau pemekaran di provinsi manapun, suka-suka Indonesia lah. Punya gue, waktu itu provinsi Palestina mau dibikin pemekaran sama Inggris. Satu dijadiin provinsi Yahudi, satu jadi negara Yahudi, satu dijadiin negara Arab.
Tapi masalahnya Yahudi nerima tahun 1948, Arab tidak mau nerima. Tidak mau nerima padahal udah dikasih kesempatan. Kesempatan demi kesempatan sudah dikasih. Dari mulai tahun 1948 dikasih. Nih silakan deklarasi kemerdekaan. Mereka milih perang. Seperti yang gue kasih jelasin tadi. Tahun 1948, 1967, 1973, 1973, 1981. Perang. Daripada damai, bangun negara, mereka milihnya perang. Dengan narasi-narasi Israel jajah di mananya. Kan, orang itu loh, memang itu bukan tanah Palestina kok. Tidak ada yang berhak. Dengar ya, kalau kita ngomong fakta, tidak ada yang berhak sama tanah Palestina itu. Baik Yahudi maupun Arab Palestina yang tinggal di situ semua tidak ada yang berhak. Karena itu punya. Ini yang saya maksud, karena dia itu punya, sedang menghina. ini fakta. Sedang Itu menghina ini punya kebijakan Ottoman Turki. Indonesia. Ketika Itu seluruh tanah- masyarakat Indonesia mengatakan ada itu penjajahan, tanah punya Ottoman ada Turki. dua makhluk yang mengatakan ini bukan penjajahan. Kalian Itu- tahu makhluk siapa itu aja ya, perasaan. gitu ya. Jadi lucu. Makanya Like di I sini said, mumpung ada KSP. Gua gak peduli tolong sama perasaan diedukasi. lo bro. Itu perasaan lo. Tolong diedukasi. Gue cuma peduli sama fakta. Gue Mumpung cuma peduli ada sama KSP, fakta. Faktanya Mbak, Bang tolong Aiman. edukasi Mbak, apa itu penjajahan Mbak, biar enggak semakin error ini orang ini satu ini. Faktanya itu tanah punya Ottoman Turki. Itu faktanya. Lo mau ngomong sampai mulut lo berbusa juga, itu faktanya punya Ottoman Turki, bukan punya orang Palestina yang sekarang. Fakta itu Bang Aiman. Faktanya ibu bapak bangsa kita mengakui Palestina dijajah. Aku bisa jelasin Bang. Bagian dari perjuangan itu. Ini faktanya ibu bapak bangsa kita. Jadi gini, Sekarang aku bisa jelasin. siapapun nama beliau ini dalam konteks perpolitikan, apakah itu benar namanya atau tidak? Jadi Karena menurut saya beliau ini sudah menentang perspektif pejuang kemerdekaan. jadi gini. Pejuang kemerdekaan kita itu tidak hanya diakui di Indonesia dan negara penjajahnya, tetapi seluruh negara Asia Afrika mengakui dan menghormati ini. Satu waktu saya berjumpa seorang hakim konstitusi dari Afrika Selatan. Dia pakai baju batik. Saya tanya, Prof, kenapa Anda pakai baju batik? Anda tahu baju batik ini diberikan Presiden Soekarno kepada Nelson Mandela sebagai lambang perjuangan. Kami menghormati para pejuang kemerdekaan Indonesia sehingga menjadikan batik itu baju nasional kami. Jadi Presiden Soekarno itu berjuang sesungguhnya. Para pejuang kita adalah pejuang kemerdekaan sesungguhnya, anti penjajahan. Kalau kemudian perspektif mereka digugat dan dipertanyakan, saya mempertanyakan apa yang dia sampaikan. Bagi saya sudah jelas Bang Aiman, mana yang minyak, mana yang air, tidak mungkin dicampur. Mana yang punya referensi sesungguhnya, mana yang tidak, mana yang berkuar-kuar tanpa kejelasan fakta juga sudah terlihat. Tadi Oleh Bang Karena Hussein itu ada saya ngomong ingin soal- menghormati para pejuang kemerdekaan kita, ibu bapak bangsa kita. Bertahanlah kita dengan pendapat ibu bapak bangsa kita bahwa Palestina adalah bagian yang harus dimerdekakan di bumi ini. Jadi tadi Bang Hussein kan ada ngomong, katanya para pendiri bangsa itu memang punya komitmen kepada kemerdekaan Palestina. Itu padahal sebenarnya dia sendiri tahu bahwa itu ada motifnya waktu itu Pak Karno itu mencantumkan atau mention soal Palestina karena waktu itu Indonesia sedang ngambil hatinya Mesir supaya Mesir memberikan Sumbernya pengakuan. mana sumbernya? Itu motivasinya sebenarnya. Jadi itu Saya politis. tidak pernah itu. mendengar Itu ya, politis itu. baik di buku Cindy Adams yang bicara soal kesalahan Bung Karno maupun buku sejarah-sejarah yang lain yang menyatakan perspektif bahwa kita mau mengambil hati Mesir. Loh memang, Bicara waktu itu kesini. memang faktanya Ini waktu itu memang referensinya tidak ada. Indonesia Dan itu tampil di kita tayangan butuh publik. dukungan Ditanya sumbernya dari mana? enggak Pusing kan?